Selamat datang di channel dakwah Inaratul Muhibbin TV bersama Ustadz Muhammad Syamsul Komar. Sebelum menonton jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kami semangat untuk berbagi video menarik. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bayyana lana tariqal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladzi ja'ana bi khairil huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji berserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendudukkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang insya Allah dari tempat ini kita bisa mendapatkan hidayah, kita bisa mendapatkan taufik, dan kita bisa mendapatkan jalan yang mengarahkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga, para istri, sahabat, dzurriyyat, dan para pengikut-pengikut mereka ila akhir zaman. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Pelajaran kita pada malam hari ini adalah masih di dalam asal kasih sayang dan nasihat berkaitan dengan bagaimana beliau memberikan konsep kepada kita semua agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya kemarin itu adalah kita harus konsentrasi, fokus di dalam mengharapkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan kita daripada orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, orang-orang yang kemudian mengganggu tujuan kita. Maka di antara konsep agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kemarin itu, kata beliau, adalah kita harus menjauhi diri daripada permusuhan, menjauhi diri daripada perdebatan, karena itu semua adalah akan menyibukkan kita dan akan membuang waktu-waktu kita, sehingga ketika waktu kita terbuang, kita tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu juga ketika kita dihadapi terhadap orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki terhadap kita, maka beliau ajarkan kepada kita jangan sampai kemudian kita membalas. Cukup kita perbaiki diri, cukup kita tingkatkan prestasi diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, dengan kita meningkatkan kualitas diri kita, mereka akan kalah dengan sendirinya. Dan begitu juga kata beliau, orang-orang yang menginginkan ilmu yang bermanfaat itu harus menumbuhkan dan menciptakan, menghiasi dirinya dengan al-akhlaq al-mahmudah,
Sifat-sifat yang terpuji diantaranya adalah harus berbaik sangka kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita ada buruk sangka terhadap seseorang. Kama qala Abu Tayyib syi'ran, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi wa 'ada muhibbihi biqawli 'adatihi wa asbaha fi lailin minasyakki mughdimi. Seperti yang dikatakan Abu Tayyib lewat syairnya, jika buruk perbuatan seseorang maka buruk pula dugaannya. Jika buruk perbuatan seseorang maka buruk pula dugaannya. Dan dugaannya itu ia anggap pasti benar. Dia pun memusuhi orang-orang yang pernah ia cintai dengan melontarkan kata-kata yang dapat menyulut permusuhan. Dan ia ragu terhadap orang-orang yang ia cintai, apakah orang yang dia cintai itu juga cinta padanya. Dia bagaikan berada di tengah malam yang gelap, sehingga selalu menyangka yang bukan-bukan. Nah, ini pernyataan Abu Tayyib lewat syair ya, agar kita waspada terhadap yang namanya sifat buruk sangka. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kemarin, kata beliau, siapa yang ingin dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala husnul khatimah, maka hendaklah dia selalu berbaik sangka kepada manusia. Dan itu adalah salah satu jalan untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan kata lain, hati kita harus kita bersihkan dulu daripada sifat-sifat yang tercela. Jadi kalau hati kita rusak, hati kita kotor, najis dengan sifat-sifat yang tercela seperti buruk sangka, maka ilmu tidak mau bersemayam di dalam hati kita. Ilmu berlawanan, ilmu menjadi musuh. Nah, sehingga sulit untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, susah untuk kita mendapatkan derajat, ya, martabat, pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pangkat yang tinggi, karena ilmu itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Tapi kalau hati kita kotor, penuh dengan prasangka, penuh dengan buruk sangka terhadap manusia, maka kata beliau susah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka kata Imam Syafi'i tadi, man ahabba ayyakhtimallahu lahu bil khair falyuhsinadh dhanna bin nas. Siapa yang ingin Allah tutup usianya dengan husnul khatimah, maka hendaklah dia berbaik sangka kepada manusia. Wa unshittu li ba'dihim tanaha 'anil qabih wa la turidhu wa man awlaytahu hasanan fazidhu satukfa min aduwika kulla kaidin idza kadal aduwu fala takidhu. Aku juga pernah dibacakan syair berikut ini yang artinya, menyingkirlah kamu dari perbuatan buruk, menyingkirlah kamu dari perbuatan buruk, dan janganlah kamu menghendakinya. Dan orang yang telah kamu perlakukan dengan baik, maka tambahkanlah kebaikan kepadanya.
walau dia jahat padamu. Karena kelak kamu akan terlindung dari tipu daya musuhmu, dan dia akan tertimpa ulahnya sendiri. Jika kamu ditipu seseorang, maka jangan kamu balas menipunya. Nah, itu ada sebagian ulama membacakan syair yang agar kita menyingkir dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan orang yang telah kamu lakukan, dan orang yang telah kamu perlakukan dengan baik, maka tambahkanlah kebaikan kepadanya, walau dia berbuat jahat padamu. Jadi artinya salah satu sifat orang-orang yang baik itu adalah pemaaf. Ya, pemaaf terhadap orang-orang yang berbuat jahat padanya. Jadi kebaikan seseorang itu terlihat ketika ada orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Ketika dia memaafkan, maka di situ terlihat kebaikan seseorang. Karena orang yang baik itu pasti memaafkan. Orang-orang yang baik itu pasti memaafkan, walaupun orang-orang lain jahat kepadanya. Karena kalau kelak kamu akan terlindung dari tipu daya musuhmu, dan dia akan tertimpa ulahnya sendiri. Jadi orang-orang yang berbuat jahat, ya dia akan dibalas dengan kejahatannya. Ya, dia akan dihukum oleh Allah dengan kejahatannya. Setiap kebaikan yang dilakukan pasti kembali kepada pelakunya, dan setiap kejahatan yang dilakukan pasti akan kembali kepada pelakunya juga. Jika kamu ditipu seseorang, maka janganlah kamu balas menipunya. Nah, jangan balas menipunya. Bal fawwidhu lillahi ta'ala fayujazi. Kalau kita dihadapkan terhadap orang-orang yang memusuhi kita, terhadap orang-orang yang membenci kita, maka bagaimana solusinya? Fawwidhu lillahi ta'ala fayujazi. Serahkan urusan itu kepada Allah, Allah yang membalasnya. Itu simpel, sederhana saja. Jadi kalau ada orang yang tidak respect kepada kita, yang benci, hasad kepada kita, yang zalim kepada kita, maka biarkan saja. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih mengerti apa yang pantas buat seseorang tersebut. Kita harus konsentrasi, tujuan kita apa? Untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita dihadapkan orang-orang yang seperti itu, ya urusannya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melanya umur kita, jangan melanya waktu kita. Fokus kita apa yang menjadi tujuan satu-satunya, yaitu mengharapkan mendapatkan ridho Allah lewat jalan ilmu. Wa unshitu li Syekh Al-Umaidi Abil Fathi Al-Busati rahimahullahu ta'ala, dzul aqli la yaslamu min jahili yasumuhu dhulman wa i'natan fal yakhtaris silma ala harbihi wal yalzamil insata. Aku pernah dibacakan syairnya Al-Umaid Abil Fath Al-Basti. Orang yang pandai itu tidak lepas dari ulah orang bodoh yang sengaja mempersulit. Jadi kata beliau, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandai, ya,
orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu itu tidak lepas daripada kezaliman orang-orang yang bodoh. Tidak lepas daripada gangguan orang-orang yang bodoh. Ya. Sama ada kebodohan itu untuk kemudian menzalimi, ingin menzalimi orang pandai, orang pintar, orang berilmu tersebut, ataupun memang untuk mempersulit. Tidak lepas daripada itu. Ya, tidak lepas daripada itu semua. Maka hendaknya dia, orang yang pandai tersebut, tidak membalas kejahatannya dan lebih memilih banyak diam. Ya, lebih banyak memilih diam. Itu orang-orang yang berakal, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu, dia tidak akan kemudian terpengaruh oleh gangguan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, apakah memang untuk menzalimi atau untuk sekedar mempersulit urusan orang bodoh tersebut, sengaja dipersulit oleh dia. Ya, bisa jadi karena hasad tadi ataupun karena hal-hal yang lain. Jadi di dalam hidup ini memang kalau kita perhatikan tidak lepas daripada hal-hal yang seperti itu. Jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengajak orang-orang yang baik, mengajak orang-orang agar mereka menjadi orang-orang yang baik, tentu ya jalannya sangat susah, jalannya sangat sulit, ya, jalannya sangat sulit. Kita berkaca dari sejarah sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak sepi daripada gangguan orang-orang yang jahil. Ada sebutannya Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang terdekat beliau yang menzalimi beliau sendiri, yang ingin mempersulit urusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, orang yang sempurna, manusia yang sempurna. Ya. Tapi apakah di dalam sejarah beliau membalas akan gangguan tersebut? Ya, beliau tidak membalas. Beliau tidak membalas gangguan tersebut. Kenapa? Karena beliau fokus untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau hanya menserahkan hal-hal yang semacam itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fawwidhu, ya, serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yujazihi, dan Allah akan membalas apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengganggu kita. Jadi pasal ini mengajarkan kita agar kita bisa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang bagus daripada Hasan bin Sahal dari Hasan bin Dinar, Hasan bin Dinar dari Hasan al-Basri, Hasan al-Basri dari Hasan bin Ali, ya, Ali Jaddil Hasan daripada kakeknya Hasan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Ya, sesungguhnya yang terbaik di antara yang baik itu adalah perangai yang baik. Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya
Yang terbaik di antara yang baik itu adalah ketika kita bisa menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah ada permusuhan, ya, bukan malah ada mutus tali silaturahmi dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, orang-orang yang berilmu manfaat, ada di dalam dirinya ilmu bermanfaat, pasti memiliki akhlak yang mulia. Saking mulianya orang-orang yang memiliki ilmu bermanfaat itu dikatakan sahibu husnil khuluq batana iman wa yuktabu qaiman. Orang yang berakhlak mulia itu walaupun dia tidur di malam hari, tetapi dia dicatat sebagai orang yang qiyamul lail, dicatat sebagai orang yang menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah. Padahal dia tidur, nah, dia tidur pulas, rohnya tidur. Tapi dengan akhlaknya yang mulia, maka bisa dicatat menjadi orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dan tentu orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah itu bukan sembarang orang. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia mendapatkan martabat itu, ya. Wa dhalla muftiran wa yuktabu shaiman. Orang yang berakhlak mulia itu walaupun di siang harinya dia tidak berpuasa, tetapi dia dicatat sebagai orang yang berpuasa. Itu indahnya akhlak yang mulia, ya, indahnya akhlak yang mulia. Akan kita pelakunya, andai kata kita berakhlak yang mulia, kita akan mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur saja itu mendapatkan pahala qiyamul lail, apalagi bangun, ya. Tidur di kita pahala tahajud, kita tidur di pahala kita nak orang tahajud. Kita dek puasa di siang hari selain bulan Ramadan, orang puasa Senin Kamis, ya, orang puasa sunat yang lain kita dek, tapi dicatat sebagai orang-orang berpuasa. Itu saking tingginya derajat orang-orang yang memiliki sifat husnul khuluq ataupun akhlak yang mulia. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi ilmu yang kita cari selama ini, ya, ilmu yang kita cari selama ini, di antara salah satu buahnya adalah menciptakan akhlak yang mulia di dalam diri kita. Itu ilmu yang kita cari selama ini. Kenapa kita harus mencari ilmu? Kenapa kita harus ada ilmu di dalam kehidupan ini? Karena dengan ilmu tadi bisa membuahkan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia itulah kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita bisa memiliki akhlak? Maka ya, di dalam kehidupan ini terkadang kita mendapatkan dari kalangan orang yang awam, ya, orang yang awam yang kelihatannya tidak memiliki ilmu pengetahuan agama yang banyak, tetapi mereka bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya, ada sebagian, ya, sebagian di antara masyarakat kita yang awam, mereka ketika kita lihat dalam kehidupan mereka bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan terkadang kebalikannya,
Ya, di tengah-tengah kehidupan kita kadang-kadang ada kita dapatkan pemandangan ada sebagian orang-orang yang dikatakan ahli ilmu tapi tidak memiliki akhlak. Ada. Sungguh belajar, sungguh berpendidikan, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan pendidikan. Ada. Itu pasal yang kita bahas ya, berkenaan dengan bagaimana agar kita bisa menciptakan di dalam diri kita husnul. Sebagaimana dikatakan Syekh Ali bin Abu Bakar radhiyallahu an, beliau katakan tafakhsas taslam, kun mithlal khunfasa la yu'dhi ghairah. Jadilah engkau seperti kumbang ya, yang tidak pernah menyakiti orang lain. Itu akhlak yang mulia. Tafakhsas taslam, jadilah engkau seperti kumbang yang tidak pernah menyakiti orang lain. Dek suah ngenjet urang, dek suah nenggek urang. Ya. La takun akraban, jangan engkau seperti kalajengking. Suat-suat ngenjet urang, suat-suat nenggek urang. Dengan lisan, dengan perkataan, dengan perbuatan. La takun akraban, jangan engkau seperti kalajengking, tuktal, engkau akan dibunuh. Ya, kalau engkau berakhlak yang buruk, maka engkau akan dibunuh. Nah, dibunuh itu artinya bisa jadi nama baik kita di mata masyarakat. Ya, dicap sebagai orang-orang yang berakhlak buruk. Ya, tuktal. Jangan engkau menjadi kalajengking, karena biasanya kalajengking itu akan dibunuh. Kun dzanaban fil khair, jadilah engkau itu ekor di dalam kebaikan. Artinya setiap hal-hal yang baik kita selalu mengikuti. Apapun bentuk kebaikan, kita berusaha untuk mengikutinya. Ketika kita diajak orang lain untuk berbuat baik, maka kita selalu meresponnya dengan cepat. Kun dzanaban fil khair, jadilah engkau ekor di dalam kebaikan, selalu mengikuti arah-arah kebaikan. Wa la takun ra'san bisyarr, maka jangan engkau jadi seperti kepala di dalam kejahatan. Jangan engkau menjadi pemimpin ya, atau pendalang daripada kejahatan-kejahatan. Wadhiban alaih, terus menerus fi jami'i awqatihi, seluruh waktunya. Nah, itu sepantasnya bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu bermanfaat, di dalam hatinya haus akan ilmu, ya, haus akan ilmu, dan dia berusaha untuk terus menerus dalam kondisi tersebut ya, seluruh waktunya, lailan, baik malamnya, wa naharan, ataupun siangnya, tidak lepas daripada ilmu. Hadaran, apakah dia dalam keadaan hadir di kampung, wasafaran, ataupun berjalan jauh, musafir ya. Wala yadhhab min awqatihi syai'an, dan tidak hilang daripada waktu-waktunya sedikit pun fi ghairil ilmi, pada selain ilmu. Itu Imam Nawawi ya, mengajarkan kepada kita ya, agar kita ini kemudian perhatian terhadap waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jangan sampai kita habiskan daripada selain ilmu, terkecuali apa-apa yang menjadi kebutuhan dan hajat kita, illa biqadri darurah, melainkan sekadar darurat, ka'aklin wa naumin, seperti makan, minum, ya tidur, qadran la budda minhu, yang makan, minum, ataupun mencari nafkah, istirahat, ya, yang kemudian itu adalah kebutuhan kita. Ya, selain daripada itu, ya, dituntut dan sepantasnya bagi kita untuk menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat agar waktu kita tadi barokah, ya, waktu kita barokah. Walaysa bi'aqilin man amkanahu darajata warathatil anbiya thumma fawwadahu. Kata Imam An-Nawawi, bukanlah termasuk orang yang berakal, orang yang memungkinkan dia untuk mendapatkan derajat pewaris para nabi, kemudian dia luputkan. Kita ini bisa mendapatkan derajat orang-orang yang menjadi pewaris para nabi. Kita bisa mendapatkan derajat para ulama, ya, yang mana derajat para ulama itu hampir setara dengan derajatnya para nabi. Kita bisa mendapatkan itu. Kita ada peluang, tapi kita tidak gunakan peluang itu, maka berarti kita orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang berotak. Bisa kita janganlah ada kesempatan, ya, untuk mendapatkan derajat yang tinggi tapi tidak digunakan. Kita ada forum belajar, kita ada majelis ta'lim, ada kita majelis zikir. Nah, kita tidak gunakan tempat ini untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kalau kita tidak gunakan, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang berakal. Kalau kita orang-orang yang berakal, pasti kita tidak menyanyiakan kesempatan ini. Pasti kita gunakan agar kita mendapatkan fadilah-fadilahnya. Nah, jadi para santri ataupun orang yang menginginkan ilmu yang bermanfaat harus menambah ilmu setiap hari agar mendapatkan kemuliaan. Harus selalu membawa buku dan pulpen. Itu tanda keseriusan, tanda kesungguhan kita, karena kita butuh ilmu. Maka di dalam saku kita tidak lepas ada pena dan ada buku, ya, buku saku. Itu kalau dulu, ya, kalau sekarang, ya, di zaman digital ini bisa kita pakai dengan HP, kita bisa kita rekam, bisa kita catat, ya, di dalam HP kita. Nah, jadi ketika kita mendengar faidah, mendengar nasihat daripada para ulama kita, maka bisa kita pakai, ya, bisa kita hafalkan, bisa kita jadikan sebagai pedoman, ya, di dalam hidup kita, sehingga setiap hari pengetahuan kita bertambah dan bertambah. Ya, kualitas diri kita semakin naik, tinggi dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menulis ilmu yang bermanfaat yang ia dengar setiap saat, karena ilmu yang dihafal sesuatu ketika bisa lupa, sedang ilmu yang ditulis akan tetap abadi. Nah, itu pepatahnya, pepatah Arab, ya, sesuatu yang ditulis itu akan lama, ya, tapi kalau sesuatu yang dihafal bisa hilang. Jadi ketika sesuatu yang ditulis itu bisa lama, ya. Nah, dengan kata lain, ketika kita lupa, ketika ada catatan, maka kita bisa mengulanginya. Ya, kalau kita hanya sekedar hafal, mungkin sehari 2 hari bisa hafal, mungkin seminggu nanti lupa, bulan, setahun, 2 tahun. Nah, maka ini pentingnya yang namanya catatan, ya, catatan di dalam kita mengaji.
Yang namanya belajar harus ada pulpen, harus ada kitab, harus ada buku, ya. Nah, kalau kita tidak ada buku, tidak ada pulpen, tidak ada kitab, berarti namanya mendengar, ya, dengar nama. Nah, kalau belajar nih ada buku ataupun minimal kayak HP silahkan kan, nah, zaman suat nih. Kemudian selanjutnya ada yang berkata wallahu a'lam. Jadi tentu ya akhlak-akhlak yang mulia itu, sifat-sifat yang mulia itu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ya, di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ya tentu artinya akhlak mulia itu kita harus belajar dulu, ya, harus belajar dulu, baru kita baru tahu kita kadarnya seperti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita gewi. Besar peluang kita untuk mendapatkan bagian daripada akhlak yang mulia. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sesungguhnya engkau hai Muhammad berada di dalam budi pekerti yang sangat agung. Khuluqin azim, budi pekerti yang sangat agung. Ketika Allah yang maha agung, yang maha besar itu membesarkan Nabi Muhammad, berarti kita tidak bisa mengkadarkan berapa kadar Nabi Muhammad SAW di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mengagungkan beliau, yang Allah langsung membesarkan beliau. Itu kata Allah sendiri yang memberikan penghargaan kepada Rasulullah SAW. Engkau hai Muhammad sungguh berada di dalam budi pekerti yang sangat besar. Kalau Allah saja sudah membesarkan, ya kita, ya, artinya seberapa kita membesarkan Rasul, maka belum sampai apa yang kita besarkan untuk Rasulullah. Ketika kita memuji Nabi, maka pujian kita belum sampai kepada titik yang sebenarnya. Siapa itu Rasulullah SAW yang memiliki akhlak yang mulia, yang ketika ditanya, Sayyidatuna Aisyah mengatakan karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi kita itu Al-Quran. Seluruh sifat-sifat yang terpuji di dalam Al-Quran itulah akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita dek ngaji, kita dek belajar, kita dek dengar, maka macam mana kita nak dapat akhlak yang mulia? Ya, kecil kemungkinan, ya, harapannya untuk kita bisa mendapatkan akhlak yang mulia yang banyak kalau kita tidak mengerti apa itu akhlak mulia, apa itu akhlak yang tercela, ya. Dan semua ini adalah kefarduan, ya, kefarduan wajib kita pelajari, wajib kita ketahui. Maka ada istilah ilmu tasawuf tadi, ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf inilah ilmu tentang akhlak, tentang adab. Ada ilmu tentang keyakinan, ilmu tauhid, ada tentang syariat. Nah, ilmu tentang akhlak inilah disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, maka ilmu ini wajib kita kaji supaya kita baca ngetahu mana baik mana dek. Nah, ketika baik baca kita istilahnya sotek duwe lo kali walaupun dek gede-gede. Ketika mendedek baik walaupun kita gewi, setidaknya sotek duwe baca kita hindari. Tapi kalau kita dek tahu kayak mende cara ya dek baik, ya, maka
kita sulit untuk bisa terhindar daripadanya. Kalau kita tahu caranya baik, pasti tergewi oleh kita. Kalau kita tahu perkara kita ya baiklah. Nah, jadi kembali kepada ilmu kita, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan akhlak yang mulia, maka carilah ilmu yang bermanfaat, ya. Maka dengan ilmu yang bermanfaat, salah satunya adalah tentang akhlak. Maka dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan bagian daripada akhlak-akhlak yang mulia, ya. Nah, seperti itu, wallahu a'lam. Jadi yang jelas jangan berhentilah, berhenti ngaji. Yang lain cukup. Ibu-ibu, ada kira-kira? Baik, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dengarkan, ilmu yang kita pelajari, cara-cara agar atau kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa mendapatkan akhlak yang mulia, ya mudah-mudahan Allah permudah jalannya, ya Allah bersihkan hati kita, sehingga dengan hati yang bersih ketika kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu-ilmu yang sangat mahal kepada kita. Dengan ilmu tadi mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.